Halo adik-adik, selamat datang kembali di Os Aji Bimbel. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya ini. Ya, seperti yang tertera dalam layar, hari ini kita akan mempelajari tentang darah. Yang sebelumnya kemarin itu adalah ilustrasi. Sekarang kita lebih spesifiknya ke darah. Ya, langsung saja. Darah ini pernah kami waktu kuliah kami masukkan ke dalam tabung, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah ini ya. Kemudian kami lakukan yang namanya centrifuge ya. Centrifuge atau yang artinya memisahkan ya. Nah, kemudian nanti setelah disentrifuge maka dia akan bentuk seperti ini ya. Setelah kita lakukan namanya centrifuge nih, maka bentuknya akan sini, dia akan terpisah. Yang bagian pertama inilah yang disebut dengan plasma darah ya. Nah, ini yang sedikit ini ya, ini namanya leukosit dan trombosit ya. Kemudian yang inilah yang disebut dengan eritrosit ya. Nah, komposisinya ini plasma darah ini terdiri dari 55% ini. Kemudian yang ini sekitar 44%, dan ini trombosit dan leukosit ini 1% ya. Jadi yang paling banyak itu plasma darah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, kita bahas satu-satu. Plasma darah. Ini ada leukosit dan trombosit. Kemudian ada nanti eritrosit ya. Nah, kita bahas satu-satu. Itu yang pertama adalah ini plasma darah ya. Pertama plasma darah ya. Itu terdiri dari 90% air dan 10% lagi itu protein plasma ya. Nah, apa sajakah protein plasma ini? Itu nanti ada albumin ini juga sering ditemukan di telur ya. Ini fungsinya ini pengatur ya. Kemudian nanti ada globulin, ini antibodi. Kemudian ada nanti fibrinogen, ini fungsinya di zat pembeku darah ya. Kemudian nanti ada juga terdapat di dalam protein plasma ini
sisa metabolisme. Ya, nih. Itulah yang disebut dengan plasma darah yang ini. Kemudian kita lanjut ke fungsinya, ya. Fungsi dari plasma darah itu, ya, pertama mengangkut sari makanan. Kemudian juga mengangkut zat sisa metabolisme, ya. Kemudian mengatur fungsi tubuh. Kemudian mengedarkan hormon, ya, hormon. Contoh mengedarkan hormon ini, kalau kita sedang jatuh cinta atau menyukai sesuatu, maka hormon ini yang mengedarkan, misalnya mengedarkan jatuh cinta, ya, atau plasma ini. Nah, jadi hormon ini ada di plasma. Oke, ya, itulah yang disebut dengan plasma darah. Eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, di sini kita bahas dulu. Ada nanti eritrosit. Apa itu eritrosit? Eritrosit itu sel darah merah. Nah, yang penting di sini adalah kita harus tahu ciri-cirinya. Apa ciri-ciri eritrosit ini? Pertama, nanti jumlah normalnya itu 4 sampai 5 juta sel darah per milimeter kubik. Udah, ya? Paham ya, adik-adik? Nah, kemudian kenapa bisa darah kita merah dan kenapa bisa darah kita itu mengikat oksigen? Karena ada nanti di sini Hb atau hemoglobin. Inilah yang sebenarnya ikat O2 dan CO2. Udah? Kemudian ciri-cirinya ini tidak ada inti. Ingat ya, eritrosit itu tidak ada inti, dia kosong. Makanya bisa menampung oksigen banyak di situ. Ya? Nah, kemudian di manakah ini dibentuk? Ini dibentuk atau diproduksi di tulang atau sum-sum tulang belakang, ya, atau ini disebut juga istilahnya eritropoiesis. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Nah, ini usianya. Mereka juga punya usia itu antara 115 sampai 120 hari. Nah, setelah ini mereka akan mati. Nah, mati terus kemana? Sisanya yang mati itu kemana? Nah, yang mati itu, ini mereka sudah mati. Nah, yang mati ini tetap digunakan. Ini digunakan nanti dibawa ke hati, berfungsi sebagai cairan empedu. Nah, itu apa cairan empedu ini? Kalau kita sedang makan lemak, ya, daging yang berlemak, maka untuk mencerna lemak ini dibantu oleh cairan empedu.
Nah, makanya eritrosit ini perjuangannya dari awal sampai akhir mati pun dia tetap berfungsi, tetap digunakan oleh tubuh ya. Kemudian nanti untuk itulah yang eritrosit dulu, kemudian nanti yang untuk leukosit ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Leukosit atau sel darah putih ya, sama dengan eritrosit. Yang paling penting di sini adalah ciri-cirinya harus ingat ya, ciri-cirinya harus ingat kita. Ciri-ciri dari leukosit itu jumlah normal itu 6.000 sampai 10.000 mikroliter MCL, mikroliter ya, MCL. Kemudian kalau tadi eritrosit dia tidak punya inti, nah ini punya inti ya. Kemudian ini diproduksi atau dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa ya. Kemudian usianya ini dia usianya itu hanya 12 hari leukosit ya. Jadi karena singkat dia, kita harus fit atau supaya leukosit kita ini naik gitu. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi leukosit itu adalah antibodi dan makrofag. Makrofag ini adalah membunuh atau memakan kuman-kuman yang datang, yang masuk ke tubuh atau ke darah ya. Contoh dia kinerja leukosit ini, kalau misalnya HIV masuk ke tubuh, maka leukosit ini akan melawan virus itu, dilawan ini, diserang ini, dan akhirnya leukosit ini akhirnya kalah juga karena kuat, HIV ini kuat. Jadi leukosit tidak diam untuk melawan kuman ini. Nah, orang yang sudah terkena HIV, maka dia nanti umur 7 tahun, maka muncul nanti gejalanya. Di saat sekarang misalnya terinfeksi, tidak besok ditemukan gejala, tapi 7 tahun. Kenapa? Karena dilawan leukosit ini, masih dilawan. Dan suatu saat nanti akan kalah juga ya. Itulah artinya leukosit. Tapi kalau kuman-kuman yang atau kuman penyakit yang tidak kuat ya, gampang tinggal dimakan aja ya. Nah, itulah artinya leukosit, sel darah putih. Jadi tidak sembarangan leukosit, harus kita jaga juga kesehatannya. Nah, untuk selanjutnya nanti yang trombosit ya, yang trombosit kita di video selanjutnya, karena ada nanti di situ bagian pembekuan darah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika ada yang mau ditanya. Terima kasih.